Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Apriandi, mahasiswa PPG Prajabatan Bidang Studi Fisika UHAMKA tahun 2022. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang demonstrasi kontekstual pada topik 3, yaitu mengenai profiling peserta didik. Jadi, pendidik sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya mengetahui bagaimana karakteristik siswanya atau dengan profiling peserta didik. Nah, untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif, maka pendidik itu merancang pembelajaran dengan baik sesuai kondisi kelasnya. Nah, lalu tentunya pendidik mengetahui bagaimana gambaran peserta didiknya. Dari pemahaman karakteristik peserta didik tersebut, tentu dapat menentukan bagaimana hasil belajar yang ingin dicapai oleh pendidik. Nah, agar mengetahui bagaimana karakteristik atau gambaran peserta didik yang akan dididik, yaitu dengan cara profiling peserta didik. Seperti itu. Nah, adapun profiling yang dimaksud ada 10 poin di sini. Dilihat dari dimulai perkembangan bahasanya, etnik dan kultural, status sosial, minatnya, perkembangan kognitif, perkembangan moral spiritual, perkembangan sosial emosional, gaya belajar, motivasi belajar, dan juga melihat perkembangan fisiknya. Oke. Nah, adapun peserta didik yang diobservasi untuk di profiling atau identitasnya berasal dari SMA 67 Jakarta, merupakan tempat saya PPL gitu ya. Di antaranya peserta didik yang diobservasi itu berusia 15 sampai 18 tahun, sampelnya berjumlah 140 siswa, yang rinciannya berasal dari satu kelas 11, 11 MIPA 1, dan 3 kelas 12, yaitu 12 MIPA 2, MIPA 3, dan MIPA 4. Nah, ini salah satu dokumentasinya, yaitu kelas 12 MIPA 2. Oke, dilihat dari karakteristik peserta didiknya, diawali mengenai perkembangan kognitif. Nah, kemampuan kognitif mereka atau pengetahuannya rata-rata dimiliki peserta didik adalah mereka mampu untuk membuat keputusan, bisa membuat kesimpulan, berpikir dan memahami materi yang abstrak, mampu memikirkan masa depannya, menentukan cita-cita, dapat memecahkan masalah, memiliki kemampuan mengolah informasi yang didapatkan, serta memiliki komunikasi yang baik. Nah, adapun perkembangan fisiknya rata-rata alhamdulillah ideal gitu ya. Seperti pada umumnya, data rata-rata proporsi fisiknya yaitu sekitar 156 sampai 170 cm untuk tingginya dan berat badan 40 sampai 65 kg. Alhamdulillah tidak ada yang inklusi ya untuk yang tadi 12 MIPA 2. Mengenai perkembangan motorik dari peserta didik, itu berkembang dengan baik, mereka dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik serta aktif bisa mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, adapun gaya belajarnya dari peserta didik itu terdiri dari gaya belajar visual atau dengan melihat, auditori mendengar, kinestetik dengan gerakan atau praktik, serta membaca menulis. Nah, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di sekolah, persentase terbesar gaya belajar oleh peserta didik di situ adalah melihat dan juga mendengar. Untuk perkembangan sosial emosionalnya, rata-rata peserta didik itu diantaranya dapat percaya diri, bisa menerima keadaan fisiknya, mampu mengendalikan emosi, senang berbicara dengan orang lain, membangun hubungan, serta bisa mengenali minat dan kemampuan dirinya. Lalu untuk budaya, etnik, dan kulturalnya, sukunya itu bermacam-macam ya. Di antaranya ialah Betawi, berhubung di Jakarta juga ada suku Betawi gitu ya. Ada suku Batak, suku Sunda, Jawa, Ambon, Minang, dan juga Bugis. Nah, namun yang dominan atau kebanyakan dari peserta di sini adalah suku Betawi, Jawa, dan Sunda. Untuk perkembangan bahasanya, ini cukup baik, ya tergolong baik. Terlihat dari apa? Berbicaranya dengan bahasa yang komunikatif, bisa dimengerti, mudah dimengerti, menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar, gitu ya. Mampu berinteraksi dengan orang lain, berbicara dengan orang lain, sistematis, runut apa yang disampaikan, dan juga mampu menyampaikan informasi secara tepat dan bisa dipahami oleh teman ataupun guru ya. Kemudian mengenai minat belajarnya, dikhususkan untuk mata pelajaran fisika, ini bisa dikatakan tergolong rendah. Terlihat dari saat proses pembelajaran fisika, peserta didik masih cenderung aktif dan belum banyak yang aktif ya, masih cenderung pasif, belum banyak yang aktif dalam pembelajaran. Kemudian apabila diberikan tugas ataupun PR,
jawabannya masih cenderung sama dan melihat dari jawaban temannya gitu ya. Untuk status sosialnya dilihat berdasarkan pekerjaan orang tua mereka yang bermacam-macam. Nah, di sini rincian pekerjaannya ada dari TNI AU, karena sekolah ini berada di lingkungan TNI Angkatan Udara, jadi mayoritas juga pekerjaan orang tuanya tentara ya, atau TNI AU, ada yang Polri, PNS, karyawan swasta, buruh, pedagang, hingga wira swasta atau pengusaha. Nah, kebanyakan pekerjaan orang tua peserta didik ini adalah karyawan swasta dan juga tentara ya, yaitu AURI, TNI AU gitu ya. Mengenai motivasi belajar kan terdiri dari dua, ada ekstrinsik dan intrinsik seperti itu. Motivasi dari dalamnya, intrinsiknya adalah mereka tujuan belajar untuk menggapai keinginan mereka atau cita-citanya menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain serta bisa masuk perguruan tinggi negeri atau kuliah di kampus yang mereka impikan. Motivasi ekstrinsiknya atau dari luar, nah itu didukung oleh keluarga, kemudian dukungan orang tua mereka, dan juga dukungan dari teman kelas atau lingkungannya untuk belajar. Perkembangan moral spiritualnya cukup baik, terlihat dari pembiasaan untuk membaca Al-Quran setiap pagi sebelum belajar atau disebut kegiatan imtak. Mereka mengikuti secara khidmat, lalu melaksanakan sholat zuhur ataupun asyar berjamaah di masjid, kemudian menyapa gurunya dan juga cium tangan gurunya, serta peserta didik dapat mengembangkan sikap taat, bijaksana, disiplin, serta sopan santun. Nah, di sini saja kan contoh dari profiling peserta didik. Salah satu siswa 12 Mia 2 bernama Muhammad Said Syarif gitu ya. Di sini disajikan jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamatnya, usia, berat badan, tinggi badan hingga suku. Intinya adalah biodata dari peserta didik tersebut. Kemudian ini cita-citanya, motivasi belajar, minat belajar, gaya belajarnya cenderung auditori, dia lebih suka mendengar dari gurunya, pekerjaan ayahnya tentara, dan pendidikan terakhir ayah S1, ibu SMA. Nah, dari sini dilihat perkembangan kognitifnya nih. Dia mampu memikir masa depannya, mampu berpikir dan memahami materi yang abstrak, tidak hanya real, memiliki kemampuan dalam mengolah informasi, dan juga suka mendengarkan apa yang dikatakan guru karena auditori. Sosial emosionalnya memiliki sikap empati, mampu beradaptasi dengan orang lain, memiliki keberanian untuk mengungkapkan pendapat, serta mau bertanya. Perkembangan moralnya tidak pernah melanggar tata tertib ya, karena rajin masuk sekolah, ramah dan sopan santun, bisa bertanggung jawab, datangnya tepat waktu, dan juga ya jarang bolos dari sekolah ya, selalu hadir ada di kelas gitu ya. Perkembangan bahasanya bisa berbicara dengan baik, bertutur kata dengan baik, bisa memahami apa yang dikatakan guru, dan dalam bertanya juga dengan bahasa yang baik dan benar sehingga bisa dipahami. Baik, demikian mengenai profiling peserta didik dari saya. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.